Bab 521, Ruang Gelap. 18 dan Zhangya bermain-main, tidak ada yang melebihi yang lain, dan kata-kata mereka berbenturan dari waktu ke waktu, menyebabkan Laun memegang dahinya dan menghela nafas. Untung saja keduanya cukup terkendali dan tidak terlalu berkelahi. Hari-hari berlalu. Beberapa hari kemudian, di bawah pengaturan Xiaya, Gohan dan Xiang meninggalkan planet Hongshan dengan pesawat luar angkasa dan secara resmi memulai perjalanan mereka di alam semesta. Setelah beberapa anak pergi, Xiaya segera bebas. Pada siang hari, dia menangani masalah planet Hongshan atau melakukan pelatihan mandiri dan pada malam hari, dia terlibat dalam latihan membuat anak bersama Siling dan Miers untuk memenuhi keinginan mereka untuk menjadi ibu lagi. Baik Siling maupun Miers sangat tertarik pada latihan menghasilkan anak, dan seringkali, mereka juga bertransformasi menjadi Super Saiyan dan memperoleh posisi superior di Xiaya. Suatu hari, Kai tertinggi waktu kembali mencari Xiaya, menghancurkan kehidupannya yang damai dan puas. Saat itu, Xiaya sedang berlatih di ruang pelatihan. Kai tertinggi waktu Kronoa berkata dengan suara merdu, Xiaya, maaf mengganggumu, tapi aku baru saja menemukan ruang gelap di perbatasan alam semesta 7 dan alam semesta 6 yang situasinya tidak dapat dijelajahi dengan kekuatan suciku. Ini mungkin merupakan fragmen ruang waktu yang baru muncul. Apakah kamu yakin itu antara universe 7 dan universe 6? Xiaya bertanya dengan ragu. Secara umum, fragmen ruang waktu muncul di sekitar multiverse dan jarang masuk ke dalam multiverse, karena kecuali beberapa terowongan ruang waktu, semua benda asing yang bukan milik sistem multiverse akan terhapus oleh asal-muasal multiverse. Pasti ada di sana, kamu bisa pergi dan melihatnya. Kai tertinggi waktu Kronoa berkata dengan pasti. Mengatakan itu, dia mengguncang buku ungu merah di tangannya dan sebuah gambar muncul dari buku itu yang kemudian dipindahkan ke cincin ungu di tangan Xiaya. Gambarnya berupa dua bola air yang saling menopang dan sebuah bola kecil berbentuk lonjong seperti kutil yang tumbuh di dekatnya, menyedot nutrisi alam semesta 6 dan alam semesta 7. Bola kecil berbentuk oval itu adalah ruang gelap yang kamu bicarakan. Xiaya memandangi benjolan berbentuk oval yang tumbuh di batas alam semesta dengan ekspresi serius. Benjolan berbentuk oval tumbuh di batas alam semesta 6 dan alam semesta 7 masalah ini bisa serius atau sepele. Kalaupun sepele, ini hanyalah perubahan alam semesta atau reaksi yang merugikan. Untuk sementara belum jelas dampak apa yang akan ditimbulkannya. Mungkin itu hanya respons stres naluriah dari alam semesta yang akan segera hilang, namun jika serius, keberadaan benjolan berbentuk oval ini sendiri menjadi sebuah ancaman, karena bersifat ambigu. Hal ini menantang hukum kedua alam semesta dan sangat mungkin merusak fondasi alam semesta 6 dan alam semesta 7. Apakah Whis dan Vados tahu tentang ini? Kami tahu, tapi tempat itu sepertinya bukan milik multiverse. Kekuatan kita tidak bisa memasukinya, suara tak berdaya Whis terdengar dari atas ring. Otoritas malaikat tidak bisa melampaui multiverse, yang merupakan setting paling dasar. Pada saat ini, suara dingin Vados juga terdengar, kami melakukan yang terbaik untuk mencegah energi kedua alam semesta terkuras ke ruang itu, namun hasilnya tidak baik. Xiaya mendengus. Tampaknya benjolan berbentuk oval yang tumbuh di alam semesta ternyata tidak sesederhana itu. Selain Kai waktu tertinggi, kedua malaikat, Whis dan Vados, juga telah mengambil tindakan. Benda kecil itu telah menyerap banyak energi alam semesta 6 dan alam semesta 7 dan kini ruang di dalamnya telah berevolusi menjadi seukuran galaksi. Jika dibiarkan, kemungkinan besar akan menimbulkan masalah besar, kata Kai tertinggi waktu dengan sedih. Awalnya, masalah seperti ini seharusnya tidak ditangani oleh dia, Kai waktu tertinggi. Dia hanya perlu bertanggung jawab atas dunia yang terfragmentasi di luar multiverse, tapi ruang gelap yang baru muncul bahkan tidak bisa disusupi dengan kekuatan malaikat. Jika dibiarkan, itu hanya akan menarik perhatian Zeno sama yang berlevel lebih tinggi. Saat itu, jika Zeno mengambil tindakan untuk melenyapkannya, bahkan mungkin universe 6 dan universe 7 pun akan ikut tereliminasi. Ini bukanlah hal yang ingin dilihat oleh Kai tertinggi waktu Kronoa. Pokoknya, biarkan aku pergi dulu dan melihatnya. Setelah berpikir sebentar, Xiaya memutuskan untuk pergi melihatnya. Saat ini, Whis dan Vados tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya dia, yang telah memahami kemampuan ruang waktu, yang dapat menyelidiki situasinya. Kronoa berkata dengan gembira, saya akan mengirimkan lokasinya. Seberkas cahaya bersinar dan cincin waktu ungu menerima informasi dari Kai waktu tertinggi, Kronoa. Xiaya melihatnya dan kemudian menemukan Siling dan Miers untuk menjelaskan situasinya sebelum berteleportasi keluar dari planet Hongshan. Di perbatasan alam semesta 7, langit berbintang yang gelap jarang melihat cahaya bintang. Pada distorsi ruang angkasa, pusaran spiral besar dengan ganas melahap bintang di dekatnya. Ruangan itu sangat terdistorsi, memancarkan kilau yang berkilauan. Mengenakan jubah dewa merah dan hitam, Whis berdiri di depan pusaran. Dia mengangkat tongkat kerajaan dengan ekspresi tegas di wajahnya dan lapisan film cian yang memancarkan cahaya neon redup menekan pusaran untuk mencegahnya meluas lebih jauh. Itu adalah pintu masuk ke ruang gelap. Xiaya muncul di samping Whis. Whis menatap Xiaya sambil terus menggunakan kekuatan sucinya. Ya, ruang aneh ini baru muncul beberapa hari. Awalnya hanya seukuran planet, tapi sekarang sudah berkembang menjadi seukuran galaksi. Sangat cepat. Xiaya tampak kaget setelah mendengarnya. Itu tumbuh pesat hanya dalam beberapa hari. Kecepatan ini terlalu cepat. Jika ini terus berlanjut, energi alam semesta akan segera terserap.
Pada saat ini, seberkas sinar warna-warni terbang dari kejauhan seperti pita dan sosok Kai tertinggi waktu, Kronoa, muncul di samping Siaya. Ini adalah peristiwa yang sangat serius. Jika tidak ditangani dengan baik, keseluruhan alam semesta 6 dan alam semesta 7 akan mengalami bencana. Begitu dia tiba, Kai tertinggi waktu berbicara dengan wajah serius sambil terus membalik halaman ruang berwarna merah ungu, buku waktu di tangannya. Whis masih tetap tenang sambil berkata dengan tenang, aku dan kakak sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi jaraknya masih terus bertambah. Jika itu menarik perhatian Zeno, risiko musnahnya Universe 6 dan Universe 7 akan sangat meningkat. Melihat pusaran yang terus meluas, seperti binatang serakah yang membuka mulutnya yang berdarah, Siaya bergidik. Mungkinkah alam semesta baru akan segera lahir? Whis menggelengkan kepalanya. Tidak, kelahiran alam semesta baru tidak seperti ini. Hal ini terus-menerus menyerap energi alam semesta lain, sehingga melanggar hukum penciptaan. Itu juga bukan rencana jahat yang dibuat oleh orang-orang dari alam iblis. Tidak ada jejak kekuatan mereka di dalamnya. Kai tertinggi waktu membalik-balik buku di tangannya. Jika itu bukan kelahiran alam semesta baru atau tipuan jahat dari orang-orang di alam iblis, lalu bagaimana ruang aneh ini bisa muncul? Mungkinkah itu sesuatu yang tidak dia ketahui? Tiba-tiba, Siaya teringat akan bola naga super dan buru-buru bertanya, bukankah kita punya bola naga super? Mengumpulkan bola naga super mungkin bisa menyelesaikan masalah. Mata ungunya menatap Siaya dan dia menggelengkan kepalanya sedikit. Apa yang telah terjadi? Sayangnya, kami tidak dapat mengumpulkan bola naga super, karena saat ruang ini muncul, bola naga super yang terletak di alam semesta 7 ditelan olehnya. Siaya tidak bisa berkata-kata, tidak akan mudah menangani ruang hitam tanpa bola naga super. Tentu saja Siaya masih memiliki bola naga kristal, tetapi kekuatan bola naga kristal tersebut tidak cukup kuat. Benda di depannya ini adalah ruang aneh yang terus meluas seukuran galaksi. Meskipun bola naga kristal kuat, mustahil menghancurkan seluruh galaksi. Sepertinya untuk saat ini saya hanya bisa masuk dan melihat sendiri. Dia dapat dengan jelas membedakan prioritas. Hal pertama dan terpenting adalah mencegah ruang angkasa terus menyerap energi alam semesta 6 dan alam semesta 7, jika tidak maka akan terus berkembang dan kemudian menjadi tidak terkendali. Siaya memiliki kemampuan ruang waktu dan kekuatannya cukup kuat, oleh karena itu di antara semua orang, hanya dia yang merupakan kandidat yang cocok. Setidaknya dia bisa kembali dengan kemampuannya sendiri. Bab 522 bola naga super yang rusak. Siaya menyipitkan matanya dan melihat pusaran berbentuk cakram yang dalam dan menakutkan. Sepertinya ia akan menelan segala sesuatu di alam semesta. Dia mendecakkan lidahnya dan menutupi tubuhnya dengan kemampuan ruang waktu, lalu secara bertahap mendekati pusaran berbentuk cakram. Hati-hati, tidak ada yang tahu bagaimana situasi di dalamnya. Whis dengan ringan mengetukkan tongkatnya ke bawah dan menghilangkan cahaya cian yang bersinar. Seolah-olah pintu reservoir dibuka, pusaran itu segera menelan energinya. Gelombang energi terus mengalir, semuanya mengalir ke pusaran. Siaya mengangguk, menggunakan kemampuan ruang waktunya, dan dengan hati-hati berjalan menuju pintu masuk pusaran. Di pinggiran pintu masuk pusaran, gaya tarik yang besar tiba-tiba menjadi lebih kuat. Tubuh Siaya bergetar, hampir kehilangan keseimbangan. Dengan tergesa-gesa mengerahkan kekuatannya untuk menstabilkan tubuhnya, Siaya meledak dengan kekuatan penuhnya, menghalangi energi eksternal lebih dari 3 meter dari tubuhnya. Setelah beradaptasi dengan lingkungan sekitar, ia mulai bergerak mengikuti arah aliran energi. Setelah beberapa waktu, dia menjadi waspada dan langsung terjun ke dalamnya. Melewati lapisan membran spasial setebal puluhan ribu kilometer, Siaya muncul di luar Universe 7. Dia terus bergerak mendekat, perlahan mendekati ruang gelap. Cahaya mulai muncul di depannya, dan seolah melewati selaput air, Siaya memasuki dunia lain. Demon Realm, laboratorium tertentu di Time Courtyard. Towa melakukan eksperimen dengan hati-hati, menggabungkan beberapa tabung darah. Dengan suara berderak yang jelas, eksperimen itu tiba-tiba berakhir. Itu gagal lagi. Sepertinya garis keturunan Broly dan Frieza tidak bisa menyatu, Towa melihat ke tabung reaksi yang pecah dan melambaikan tangannya untuk menghapus semua jejaknya. Apakah saya harus memilih satu garis keturunan saja? Saat ini, ruang terdistorsi dan sosok Mira muncul di samping Towa. Melihat Towa bergumam pada dirinya sendiri dengan kepala menunduk, Mira bersandar di dinding di sampingnya. Saya baru saja kembali dari bumi. Kekuatan penegak waktu itu di luar imajinasi kita, kata Mira dengan tatapan serius. Bahkan kamu bukan lawannya. Mira menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Saya meminta Janemba dan Sel mengujinya. Dia benar-benar kuat, tapi seperti yang kau tahu, demi membangkitkan Demigra Sama yang agung, aku tidak bisa menyerang secara langsung, kalau tidak. Towa menyelanya, baiklah, saya mengerti, semuanya demi menghidupkan kembali Demigra Sama. Saya sedang bereksperimen, tapi sayangnya saya tidak bisa membuat badan yang berkualitas. Metode menggabungkan garis keturunan bisa dilakukan. Sel adalah contohnya, mungkin garis keturunan yang Anda gunakan terlalu kuat. Tidak masuk akal menurunkan kualitas garis keturunan, Towa menggelengkan kepalanya dan melanjutkan eksperimen. Melihat hal tersebut, Mira menyipitkan matanya, dan melemparkan 2 potong daging dari tangannya. Ini jaringan yang dikumpulkan dari Janemba dan Sel. Saya telah menghilangkan kesadaran darinya. Seharusnya cukup bagimu untuk bereksperimen.
Dengan dua bahan yang sangat bagus, Towa langsung merasa senang, pupil ungunya membentuk garis. Tubuhnya yang memikat semakin menarik dalam balutan pakaian ketat. Hanya saja, akan lebih baik jika tidak ada rasa jijik di matanya yang dingin. Ngomong-ngomong, kejadian tak terduga sepertinya telah terjadi di alam semesta luar. Ada hal aneh yang muncul antara Universe 6 dan Universe 7. Kata Mira dengan tatapan aneh. Towa bertanya dengan heran, ada apa? Mira menggelengkan kepalanya, ruang yang gelap, saya tidak berani masuk gegabah. Sepertinya ada sesuatu yang misterius di dalamnya. Tampaknya administrator Universe 6 dan Universe 7 akan pusing. Kalau begitu biarkan saja untuk saat ini. Mata Towa berkedip. Ruang gelap di luar alam semesta. Di dalam tidak terlalu gelap seperti yang terlihat dari luar. Siaya masih bisa melihat dengan jelas warna di dalamnya setelah melihat dengan cermat. Yang mengejutkannya, bagian dalam ruang berbentuk oval itu sangat besar, mungkin seukuran galaksi, jadi dia tidak bisa melihat ujungnya. Energi gelap dan tidak stabil ada di mana-mana di sini dan semua materi planet yang tersedot telah diubah menjadi keadaan energi paling dasar. Energi dalam keadaan cair berputar di tengah dan gumpalan besar mengembun menjadi satu. Ada dua pintu masuk di sini, masing-masing menuju ke alam semesta 7 dan alam semesta 6. Dari kejauhan terlihat dua pilar cahaya yang terus-menerus mengeluarkan energi yang merupakan pintu masuk menuju ruang berbentuk oval. Siaya melanjutkan di tengah-tengah lautan energi yang mengalir. Kemampuan ruang waktu memancarkan sinar cahaya putih terang, menangkal kekuatan menelan dari seluruh ruang. Dengan suara mendesis, Siaya melambaikan tangannya untuk membuka celah spasial berwarna merah darah, tetapi celah spasial berwarna darah yang ditutupi dengan pola misterius hanya ada selama beberapa detik sebelum segera menghilang. Ketahanan yang sangat kuat, sedikit terkejut, dia melirik ke tengah ruangan, tempat semua materi berkumpul. Siapa yang menciptakan ruang ini dan mengapa ruang seperti itu muncul? Siaya berhati-hati, dan tidak berani ceroboh sedikit pun. Seluruh ruang dipenuhi dengan aura gelap, yang merupakan jenis aura berbeda dibandingkan dengan alam iblis Universe 7. Itu lebih murni dan lebih misterius daripada kegelapan alam iblis. Energi yang tidak stabil itu berputar-putar, hanya saling menelan dan mengembun, seolah-olah keberadaannya tidak ada artinya sama sekali. Tidak, maksud keberadaan ruang ini adalah untuk menghancurkan alam semesta 7 dan alam semesta 6. Berkeliaran di tengah ruangan, Siaya masih tidak menemukan petunjuk apapun. Dia mencoba banyak cara, tapi apakah itu penghancuran langsung atau menggunakan kemampuan ruang waktu, tidak ada cara untuk menghancurkan ruang dari dalam. Siaya mau tidak mau berkecil hati, mungkinkah hanya Zeno yang bisa mengurusnya? Tidak, pada saat itu mungkin alam semesta 6 dan alam semesta 7 juga akan hancur. Kesederhanaan Zeno, bagi orang awam, mewakili nasib dan kehancuran paling mendasar. Makhluk hidup di alam semesta hanya terbagi menjadi menarik dan tidak menarik di mata Zeno. Hal-hal yang menarik dengan sendirinya disimpan dan hal-hal yang tidak menarik langsung terhapus. Semuanya sesuai keinginan Zeno. Jadi wajar saja Siaya tidak bisa menaruh harapannya pada Zeno yang belum cukup dewasa. Setelah terus mengamati beberapa saat, dia sampai di pusat di mana terdapat lautan cair. Energi yang awalnya tidak berwarna telah berubah menjadi warna hitam di sini saat aura jahat menyebar. Hanya menatapnya sebentar, Siaya merasa pusing dan rasa mual keluar dari hatinya. Kejahatan apa ini? Seluruh tubuh Siaya gemetar, bukan karena ketakutan, tapi semacam penindasan jiwa. Saat ini, dia merasa kekuatan ruang waktu di tubuhnya agak stagnan dan tidak dapat digunakan dengan lancar. Siaya panik dan mundur ratusan ribu meter jauhnya. Rasa mualnya berangsur-angsur berkurang. Jantungnya bergetar, wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Menakutkan, apa-apaan ini? Membangkitkan semangatnya, dia melihat ke arah tengah dan cahaya berkilauan menarik perhatiannya. Di sisi lain tengahnya, sebuah bola kristal seukuran planet memiliki kilatan petir di sekitarnya. Itu adalah bola naga super yang ditelan dari alam semesta 7. Hati Siaya bergetar dan dia mengitarinya ke lokasi lain. Hanya dengan melihatnya saja, Siaya terkejut. Dia melihat permukaan bola naga super yang berkilauan dan tembus cahaya itu ditutupi dengan retakan kristal yang berkelok-kelok dan kasar. Retakan ini tersebar dan saling bersilangan dan beberapa telah menembus jauh ke dalam inti bola naga tempat bintang-bintang berada. Energi hitam seperti racun terus-menerus merusak permukaan bola naga. Beberapa bagiannya rusak, dan sebagian besar hilang. Mungkin tidak butuh waktu lama sebelum bola naga super hancur total. Bab 523, Dewa Naga Zalama. Tidak bagus, bahkan bola naga super pun tidak dapat menahan korosi dari energi ini. Diketahui bahwa bola naga super dilindungi oleh kekuatan Dewa Naga Zalama. Tidak mungkin kekuatan biasa dapat merusaknya. Terlebih lagi, permukaan bola naga super sangat kokoh, sehingga sulit untuk menghancurkan bola naga super kecuali dengan penghancuran fisik. Tapi saat ini, energi gelap ini menggerogoti bola naga super. Tidak bisa, bola naga super tidak bisa dihancurkan. Jika tidak ada bola naga super, mungkin tidak akan ada cara untuk menangani ruang ini. Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, Siaya segera berputar dari samping. Menstabilkan tubuhnya, dia mengangkat kedua tangannya dan kekuatan ruang waktu yang berkilau itu seperti benang yang melilit permukaan bola naga super, mencoba menarik bola naga super itu keluar dari pusaran energi. Saat garis berkilau menjadi lebih padat, bola naga super mulai bergetar sedikit. Keluarlah, pelan-pelan. Siaya mengendalikannya dengan hati-hati,
keringat menetes dari dahinya. Bola naga super itu perlahan mulai bergerak. Keluar, Siaya berteriak keras, dan tiba-tiba meningkatkan output daya. Bola naga super itu seperti balok besi yang meninggalkan gaya gravitasi kuat di pusat magnet. Desir, akhirnya ditarik keluar. Seluruh prosesnya ternyata sangat mudah, yang sangat mengejutkan Siaya. Setelah mendapatkan bola naga super, untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada permukaan bola naga, Siaya dengan cepat menggunakan transmisi instan untuk melepaskan diri dari pusat ruang gelap. Saat ini, permukaan bola naga super tidak rata, seperti permukaan planet yang terkena meteorit yang tak terhitung jumlahnya. Parahnya lagi, retakan yang dalam dan berkelok-kelok itu lebarnya ratusan kilometer, bahkan ada yang menembus lebih dalam ke inti bola naga. Siaya melihat bola naga super itu dengan hati-hati, dan panik, apakah bola naga super itu hancur? Jika itu masalahnya, itu tidak baik, karena dia masih ingin menyelamatkan alam semesta dengan bola naga. Saat itu, Siaya menepuk kepalanya, dan tiba-tiba memikirkan cara untuk memperbaiki bola naga super. Bukankah aku juga mampu menciptakan bola naga? Meski aku tidak bisa dibandingkan dengan Dewa Naga Zalama, bola naga supernya tidak hancur total. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk memperbaiki sedikit celah dengan kekuatanku, kan? Setelah diputuskan, karena Siaya tidak punya cara untuk mengambil bola naga super dari ruang berbentuk oval, dia hanya bisa menemukan tempat yang relatif sepi di sini dan kemudian mulai memperbaiki bola naga super dengan kemampuan membuat bola naga. Ia berhati-hati, karena jika ia menggerakkan bola naga super tersebut dengan sembarangan, ia tidak dapat menjamin bahwa bola naga super tersebut tidak akan pecah saat digerakkan. Pancaran cahaya pekat keluar dari ujung jarinya, yang merupakan pemandangan yang jauh lebih spektakuler daripada saat Dende membuat bola naga. Saat sinar cahaya semakin terang, bola naga super raksasa itu mulai berkedip dengan cahaya keemasan dan kemudian terdengar suara seperti auman naga yang bergema di telinganya. Siaya memperbaikinya dengan konsentrasi penuh. Saat dia terus-menerus memasukkannya dengan energi, dahinya mengeluarkan tetesan kecil keringat. Setelah sekian lama, bola naga super secara ajaib pulih kembali. Permukaannya menjadi sangat halus dan tiba-tiba berkedip sebelum meletus dengan kilatan emas. Kilatan emas berubah menjadi seberkas cahaya, terbang menuju Siaya dan memasuki tubuhnya. Awalnya Siaya merasa lesu, kemudian perasaan nyaman dan menyegarkan menjalar ke setiap sel tubuhnya, seperti tiba-tiba memasuki ruangan ber-AC di bawah teriknya sinar matahari bulan Juli. Sungguh menyegarkan. Terang Siaya, seolah seluruh jiwa dan raganya bermandikan sinar matahari yang hangat namun tidak terik, hangat dan nyaman. Ia bisa merasakan ada perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Kekuatannya tidak bertambah, tapi semangatnya terus meningkat. Perasaan ini tidak buruk. Siaya meregangkan tubuhnya dengan ekspresi puas saat suara retakan seperti kacang goreng terdengar dari sekujur tubuhnya. Hehe nak, apakah semangatmu sudah lebih baik? Sebuah suara yang kuat terdengar di telinga Siaya. Itu menggunakan bahasa ilahi tertua. Siapa ini? Siaya dikejutkan oleh suara yang tidak dikenal itu, dan melihat sekeliling untuk beberapa saat, tapi kecuali bola naga super yang besar dan berkilau, yang ada hanya kegelapan yang redup dan suram. Kamu tidak perlu mencari-cari aku, nak, aku tidak berada dalam dimensi ini. Saat ini, saya sedang berbicara dengan Anda melalui telepati, suara itu terdengar lagi. Mendengar itu, murid Siaya mengecil, ketakutan dengan kekuatan lawan. Siapa kamu? Siaya bertanya dengan hati-hati. Hahaha, kita pernah ngobrol sebelumnya, kamu begitu cepat lupa. Apakah kamu, Dewa Naga? Itu benar, karena Anda memperbaiki bola naga yang saya tinggalkan di multiverse ini, saya secara khusus menurunkan kesadaran saya. Sebagai hadiah, saya juga meningkatkan kemampuan Anda membuat bola naga. Haha, apakah kamu puas, nak? Suara Dewa Naga Zalama yang dalam dan nyaring menggetarkan gendang telinga Siaya, membuatnya kesakitan. Maksudmu, kemampuanku membuat bola naga telah ditingkatkan. Ya, kemampuanmu membuat bola naga diberikan oleh bola naga super, tapi sekarang diberikan oleh saya pribadi. Sekarang, Anda dapat dianggap sebagai orang dari alam naga saya. Apakah kamu ingin meninggalkan alam waktu dan menjadi bawahan Dewa Nagaku? Siaya menatap kosong, tapi dengan cepat menolak dengan bijaksana. Terima kasih atas kebaikanmu Dewa Naga sama, tapi aku akan lulus. Dia mendengar banyak informasi dari perkataan Dewa Naga. Multiverse, alam naga, dan alam waktu. Jelas sekali bahwa alam naga adalah tempat yang mirip dengan alam waktu. Dengan analogi, dapat dipahami bahwa alam naga, seperti alam waktu, terlepas dari multiverse. Ini mungkin di luar garis waktu. Tidak ada naga yang menonjol di alam naga selama bertahun-tahun, desah Dewa Naga. Lupakan, saya melihat kekuatan Anda telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Sebagai naga tua, aku akan mengizinkanmu datang dan berlatih di alam naga. Siaya sangat senang dari hatinya karena Dewa Naga sangat menghormatinya. Namun, saat ini perhatian utamanya adalah keselamatan alam semesta 6 dan alam semesta 7. Hingga ruang berbentuk oval yang tumbuh di luar alam semesta 7 ini tidak dihilangkan, ia akan selalu merasa tidak nyaman. Dia memberitahu Dewa Naga tentang situasi di sini. Dewa Naga Zalama berkata dengan nada meremehkan, itu hanya tipuan murahan yang dibuat oleh beberapa hama. Tidak perlu khawatir tentang hal itu. Aku akan menghancurkannya sekarang.
Begitu suaranya turun, bola naga super yang sangat besar tiba-tiba bersinar saat Dewa Naga Zalama mengerahkan kekuatannya di alam naga melintasi jarak yang tak terukur dan kemudian mentransmisikannya melalui bola naga super. Cahaya keemasan terang menyebar. Ia terlihat biasa saja dan pingsan, membuat seseorang merasa tenang, namun ketika energi gelap bersentuhan dengan cahaya keemasan, ia langsung terlihat seperti musuh bebuyutannya dan mau tidak mau harus menghindar, namun cahaya keemasan itu menyebar dengan cepat dan menyebar kemana-mana. Hanya dalam beberapa detik, seperti Zeno yang menghapus seluruh alam semesta, ruang gelap seukuran galaksi hancur total. Di ruang multiverse biru-biru, kedua belas alam semesta berpasangan. Ruang berbentuk oval, tempat universe 6 dan universe 7, dua bola polo air transparan besar, terjalin erat dan memancarkan cahaya warna-warni, telah menghilang. Siaya terkejut dengan perubahan yang tiba-tiba dan tidak terduga ini. Dia mengusap matanya, tapi tidak ada yang tersisa kecuali bola naga super berwarna oranye merah. Luar biasa, tenggorokan Siaya terasa kering. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dewa Naga Zalama memang layak menjadi dewa dengan sistem kalendernya sendiri. Dia tidak lebih lemah dari Zeno. Kalender Raja, Zeno dan kalender ilahi, Dewa Naga adalah kalender yang hanya memenuhi syarat untuk memiliki sistem kalender setelah mencapai puncaknya. Selain itu, dibandingkan dengan sistem Zeno yang terikat oleh garis waktu, alam naga tampaknya jauh lebih terlepas dari keduniawian dibandingkan dengan alam waktu. Bab 524, Malaikat Kegelapan. Siapa yang lebih kuat antara Dewa Naga dan Zeno? Jawaban atas pertanyaan ini berada di luar pengetahuannya saat ini. Namun tidak diragukan lagi bahwa sebagai dewa tertinggi, baik Dewa Naga Zalama maupun Zeno memiliki kemampuan untuk melenyapkan alam semesta, seperti sekarang ketika Dewa Naga Zalama menggunakan bola naga super sebagai titik tumpu untuk mengerahkan kekuatannya melintasi dimensi yang tak terhitung jumlahnya untuk menghancurkan ruang gelap dalam satu gerakan. Bagi Siaya, ini adalah masalah yang sangat menyusahkan, tetapi Dewa Naga dapat melakukannya dengan mudah hanya dengan lambaian tangannya. Perbedaan keduanya cukup jelas. Bagaimana, Nak? Apakah Anda tertarik untuk datang ke alam naga saya untuk pelatihan? Ini akan bermanfaat bagi Anda. Jika bukan karena bakat ras nagamu, kebanyakan orang tidak akan pernah memiliki kesempatan. Suara menggelegar Dewa Naga Zalama sekali lagi terdengar dari luar alam semesta. Siaya sangat gembira dengan undangan Dewa Naga. Ini sangat berbeda dengan permintaan Dewa Naga agar Siaya bergabung dengan alam naga sebagai bawahannya. Mampu memasuki dunia menakjubkan seperti alam naga untuk berlatih mungkin merupakan kesempatan baginya untuk menerobos kemacetan saat ini. Setelah memikirkannya dengan serius, Siaya berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Dewa Naga Sama, atas undangan Anda. Saya bersedia pergi ke alam naga untuk berlatih, tetapi sebelum itu, bisakah saya kembali dan berbicara dengan keluarga saya? Hahaha, tentu saja, Dewa Naga ini tidak akan bersikap tidak masuk akal. Saya akan memberi Anda waktu 3 jam, dan seseorang akan diatur untuk menjemput Anda saat itu. Alam naga terletak di luar dimensi. Jika tidak ada orang yang memimpinmu, orang biasa tidak akan bisa menemukannya, kata Dewa Naga sepenuh hati, sebelum suaranya perlahan menghilang. Cahaya berkilauan berkedip-kedip dan bola naga super seukuran planet menjadi tenang, melayang dengan mantap di angkasa. Dewa Naga pergi. Siaya melihat sekeliling sebentar, dan di lingkungan biru-biru, selain dari 12 alam semesta, hanya dia dan bola naga super yang mengambang. Siaya menatap kosong untuk beberapa saat dan setelah memastikan bahwa Dewa Naga telah pergi, dia segera menggunakan kemampuan ruang waktu untuk menutupi bola naga super dan perlahan bergerak menuju alam semesta 7. Di alam semesta 7, Whis dan Kai tertinggi Time Chronoa mengambang di kehampaan, dengan dua pasang mata menatap ke arah pusaran yang menghilang. Wajah tenang Whis sedikit berubah. Dia mengambil tongkatnya dan menatap dengan mata terbelalak ke bola kristal di atas. Ruang gelap itu telah menghilang. Siaya mendekati kita dengan bola naga super. Aneh, bagaimana ruang itu tiba-tiba menghilang? Chronoa bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Siapa tahu, mungkin ada makhluk tertinggi yang mengambil tindakan. Ini telah memecahkan masalah besar bagi kami dan alam semesta 6 dan alam semesta 7 juga telah terhindar dari bahaya kepunahan. Whis sedang dalam suasana hati yang baik saat dia mengangkat kepalanya dan terkekeh. Itu benar, Kai tertinggi waktu Chronoa mengangguk dan menyimpan buku awal dan akhir yang berwarna merah ungu. Segera setelah itu, riak seperti gelombang muncul di kehampaan dan kemudian bola berwarna oranye merah perlahan keluar dari riak tersebut. Siaya perlahan mendorong bola naga super itu ke universe 7. Dengan suara ledakan gelembung, seluruh bola naga super muncul dan kemudian melayang menuju kedalaman alam semesta sepanjang garis lurus dengan kecepatan seragam. Mengabaikan bola naga super, Siaya terbang ke arah Whis dan Chronoa. Kai waktu tertinggi terbang mendekat, mengitari Siaya dengan gembira, dan berkata sambil mendecakkan lidahnya, Siaya, kamu sungguh luar biasa. Tahukah Anda bahwa Anda menyelamatkan alam semesta 6 dan alam semesta 7 dari kehancuran? Benar-benar pilihan yang tepat untuk memilih Anda sebagai penegak waktu. Bagaimana kamu menghancurkan ruang gelap itu? Whis juga menatap Siaya dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Siaya tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak berani menerima pujian, ruang gelap tidak aku hancurkan. Kekuatanku tidak cukup. Dewa Naga Zalama lah yang mengambil tindakan melalui bola naga super. Hanya ketika dia melihat Dewa Naga mengambil tindakan barulah dia menyadari perbedaannya begitu besar.
Dibandingkan dengan dewa tertinggi itu, dia masih sangat lemah dan tidak berada pada level yang sama. Setelah mendengar itu, Whis berseru dan mengangguk. Oh, jadi Dewa Naga sama yang mengambil tindakan. Tidak heran. Bagi dewa seperti Dewa Naga Zalama, menghancurkan alam semesta sangatlah mudah. Sama seperti bola naga super di Universe 6 dan Universe 7, bola tersebut dibuat dengan santai oleh Dewa Naga Zalama. Setiap kali multiverse terpecah, kumpulan bola naga super lainnya akan diproduksi. Dengan kekuatan Dewa Naga, itu hanyalah setetes air di lautan. Sebagai anggota ras malaikat, Whis tahu sedikit tentang Dewa Naga. Dibandingkan dengan ketidakpedulian Whis, reaksi Kai tertinggi waktu Kronoa lebih kuat. Kronoa menjerit tajam, menunjuk ke arah Siaya dan berteriak kaget, kamu baru saja mengatakan, Dewa Naga sama yang mengambil tindakan. Saya belum pernah melihat Dewa Perkasa itu. Bahkan di alam waktu, hanya Raja Waktu yang sebanding dengannya. Ngomong-ngomong, Dewa Naga memintaku pergi ke alam naga untuk berlatih. Saya hanya punya waktu 3 jam. Saya harus kembali sekarang, Siaya memberitahu mereka tentang waktu yang diberikan Dewa Naga kepadanya. Ini adalah kesempatan langka untuk bisa pergi ke alam naga untuk berlatih. Anda harus memahaminya dengan benar. Whis mengangguk sedikit. Alam naga adalah tempat yang misterius dan siapapun yang dapat memasukinya untuk pelatihan adalah ahli yang sangat kuat yang menggemparkan dunia. Setelah menginstruksikan Siaya untuk berlatih dengan benar, Whis melayang ke samping dan berhenti berbicara. Siaya tersenyum tipis, mengucapkan selamat tinggal pada Whis dan Kronoa, lalu kembali ke planet Hongshan dengan transmisi instan. Melihat sosok Siaya yang akan pergi, Kai tertinggi waktu Kronoa menghela nafas dengan emosi, siapa yang menyangka bahwa Siaya akan mendapatkan kepercayaan dari Dewa Naga. Masa depannya tidak terbatas. Selain alam waktumu, bahkan alam naga pun dikaitkan dengannya. Ini luar biasa. Yang tersenyum bahagia. Alam naga dan alam waktu adalah sistem yang melampaui multiverse. Dalam arti tertentu, mereka adalah eksistensi transenden. Kemampuannya menarik perhatian kedua dunia menunjukkan betapa luar biasa Siaya. Dari tebakannya, itu mungkin terkait dengan kemampuan ruang waktu Siaya dan kemampuan membuat bola naga. Saat ini, suara menyenangkan datang dari kehampaan. Sosok Anggun Vados muncul di samping Whis, rambut peraknya berkibar di udara, dan dia berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, beberapa saat yang lalu, saya menemukan sumber dari ruang gelap. Kekuatan itu datang dari kegelapan yang paling murni. Saya khawatir mereka berada di balik semua rencana jahat ini. Sambil gemetar, wajahnya yang tenang berubah muram, sambil berkata sambil mengerutkan kening, orang-orang itu, bukankah mereka masih mau menyerah? Bagaimana mereka bisa menyerah? Pertama-tama, mereka secara pribadi ditekan oleh Zeno sama. Mereka akan melompat keluar kapanpun ada kesempatan. Saya khawatir mereka datang dengan tujuan melemahkan Zeno sama. Sungguh, orang bodoh. Whis menghela nafas. Namun meski terdengar santai, Whis merasa sangat serius di hatinya. Untungnya, Dewa Naga sama diundang untuk mengambil tindakan kali ini. Jika tidak, jika lawan berhasil, dengan betapa sederhana, Zeno sama, alam semesta 6 dan alam semesta 7 pasti akan musnah. Kedua alam semesta ini harus kita lindungi, saudara. Hei, siapa orang yang kamu bicarakan? Tanya Kai tertinggi waktu. Tidak banyak hal di dunia ini yang bisa disembunyikan darinya, Kai tertinggi waktu, tapi orang-orang yang dibicarakan Whis ini, Kronoa tidak memiliki kesan apapun. Harus dikatakan, apakah ada rahasia di multiverse yang tidak dia ketahui? Orang-orang itu telah ditekan oleh Zeno sama. Itu adalah dosa asal dan asal muasal segala bencana, kata Whis dengan ekspresi serius. Vados mengibaskan kuncir kudanya ke belakang, rambut peraknya berkibar di udara, saat mata ungunya menyipit. Jika bukan karena orang-orang itu, pekerjaan di alam semesta akan sangat stabil, dan tidak akan terjadi kekacauan apapun. Energi negatifnya akan berkurang, dan akan ada lebih sedikit orang yang masuk ke dalam kegelapan. Jadi siapa mereka? Kronoa bertanya. Mereka adalah ras yang mirip dengan ras malaikat, tetapi mereka memiliki keyakinan yang sangat berbeda. Suara Vados terdengar dingin saat dia mengeluarkan ki yang sangat dingin. Mereka disebut malaikat kegelapan. Bab 525, Multiverse yang melemah. Malaikat kegelapan adalah ras terlarang. Seperti Whis dan malaikat lainnya, mereka terlahir kuat. Sejak dahulu kala, mereka telah mencoba dengan sia-sia untuk menghancurkan segalanya, tetapi mereka ditangkap sejak awal oleh Zeno sama dan ditekan dengan kekuatan tertingginya. Bahkan keberadaan mereka pun musnah. Tapi kalau dilihat dari situasi saat ini, malaikat kegelapan sudah mulai bergerak lagi. Malaikat kegelapan, Kai tertinggi waktu Kronoa bergumam pelan. Dia mulai membolak-balik buku awal dan akhir, tetapi tidak menemukan informasi apapun darinya, seolah-olah topik ini tidak ada sama sekali. Anda tidak perlu mencarinya. Anda tidak akan menemukannya. Penampilan mereka tidak tetap. Dapat dikatakan bahwa itu adalah manifestasi dari energi negatif dan gelap, yang dengan santai mengambang di kehampaan, jubah dewa ungunya berkibar di belakang. Oh, Kai tertinggi waktu terkejut. Jika mereka tidak memiliki tubuh fisik, itu akan merepotkan. Bukankah itu berarti mereka lebih sulit dihadapi daripada orang-orang di dunia iblis? Seolah dia tahu apa yang dipikirkan Kai tertinggi waktu, Vados berkata dengan dingin, jangan bandingkan orang-orang di alam iblis dengan malaikat kegelapan. Bahkan bagi kami, malaikat kegelapan sulit untuk dihadapi, terutama pemimpin mereka.
Lancius dosa asal. Dosa asal. Ini adalah pertama kalinya Kronoa mendengar nama ini. Rambut oranye di kepalanya mencuat. Wajah cantik Vados berubah serius. Ya, Lancius sangat kuat, jadi malaikat biasa bukanlah lawannya dan bahkan imam besar harus sangat berhati-hati saat berhadapan dengannya. Ah, seru Kai tertinggi waktu karena terkejut. Sepertinya dia telah mengetahui beberapa hal rahasia. Bagaimanapun, masalah ini agak merepotkan. Saudari, kamu harus melaporkan hal ini kepada imam besar sesegera mungkin. Selalu baik untuk menangani masalah seperti itu sejak dini, jika tidak, jika Zeno sama mengetahuinya, siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Sambil berbicara, Whis menggunakan jarinya untuk menunjuk wajahnya dengan ekspresi jengkel. Dewa seperti Zeno yang memiliki pemikiran murni sangatlah langka. Mereka tidak memiliki kebijaksanaan seperti Dewa Naga dan Raja Waktu, dan mereka sangat naif. Terkadang, ada baiknya jika mereka tidak menimbulkan masalah bagi bawahannya. Mereka juga merasa terganggu dengan hal itu, tapi apa yang bisa dilakukan? Siapa yang menyuruh mereka berada di bawah sistem Zeno? Kini mereka hanya bisa melakukan tugasnya dengan kemampuan terbaiknya. Saya akan melakukannya secepat mungkin. Ngomong-ngomong, aku juga harus memberitahu Kusu. Dia juga sangat naif. Saya tidak tahu kapan dia akan menimbulkan masalah. Dan juga Marcarita, aku juga harus memberitahunya. Mata Vados berkedip dan dia memberikan senyuman menawan. Mungkin karena dia juga malaikat perempuan, selain adik laki-lakinya Whis, Vados paling dekat dengan malaikat kecil Kusu alam semesta ke-10 dan Marcarita alam semesta ke-11. Sebagai malaikat termuda, kekuatan Kusu cukup besar, namun mentalitasnya belum cukup matang. Seberkas cahaya warna-warni bersinar beberapa kali seperti kembang api, dan sosok Vados menghilang bersama pancaran cahaya tersebut. Setelah itu, Whis bertukar kata dengan Kai waktu tertinggi dan Kronoa juga kembali ke perpustakaan ruang waktunya dengan perasaan penuh keraguan. Melirik ke langit berbintang yang tenang dan polos di alam semesta, Whis menghela nafas dan kembali ke planet Dewa Penghancur. Di ruang yang tidak diketahui. Tempat itu diliputi warna ungu samar dan saat sinar matahari menembus awan, menciptakan pemandangan yang indah dan indah. 18 bintang mirip berlian berputar mengelilingi daratan, yang mengambang di udara, dan aliran jernih mengalir perlahan. Di tengahnya, ada sebuah istana megah. Di dalam aula, ada meja kerja oval panjang dengan 9 singgasana emas tinggi di kiri dan kanan. Saat ini, di kursi pertama sebelah kiri, seorang pemuda berambut perak panjang terus mengetuk meja dengan jarinya. Tidak lama kemudian, 5 sosok muncul satu demi satu. Mereka mengenakan pakaian dewa yang mirip dengan malaikat dan mereka juga memiliki cincin dewa di leher mereka, tetapi tidak seperti cincin dewa yang berwarna biru yang dimiliki Whis dan yang lainnya, cincin dewa di leher orang-orang ini berwarna hitam. Lancius, kali ini rencana kita gagal. Terlebih lagi, kemungkinan besar hal itu telah menarik perhatian para malaikat itu, kata seorang pria parubaya. Tidak masalah, itu hanya sebuah peringatan. Bukankah itu tujuan kita? Pemuda berambut perak panjang itu tersenyum tipis, matanya bersinar terang. Mengumumkan kembalinya kami. Malaikat kegelapan lainnya berkata dengan ragu-ragu, malaikat itu secara alami tidak perlu ditakuti. Bahkan jika imam besar mengambil tindakan, ada Lancius yang akan melawannya. Saya lebih khawatir tentang Zeno. Dia hanyalah dewa yang naif. Saya benar-benar tidak tahu mengapa dia memiliki otoritas yang begitu tinggi. Via, hati-hatilah dengan perkataanmu. Lagi pula, itu adalah pengaturan Tuan. Ketika menyebutkan Tuan itu, semua malaikat kegelapan berhati-hati, dan bahkan seseorang yang kuat seperti Lancius memiliki ekspresi serius di wajahnya. Tapi sepertinya Dewa Naga yang mengambil tindakan kali ini. Dewa Naga, iya, dia benar-benar merepotkan, kenapa dia ikut campur? Saya harap itu hanya kebetulan. Lagi pula, tujuan kami hanyalah multiverse dan bukan dunia di bawah wilayah naga. Malaikat kegelapan terdiam beberapa saat. Pada saat ini, Lancius terbatuk pelan, dan berkata, saya tidak tahu apakah Anda menyadarinya, tapi setiap kali multiverse terpecah, sistem Zeno juga akan terpecah. Hal ini tentu saja karena keterbatasan undang-undang. Zeno bukanlah eksistensi yang unik di semua dunia yang Anda ketahui. Sebaliknya, saya menemukan fenomena menarik, jumlah alam semesta di semua dunia tampaknya terbatas. Ini adalah rahasia yang saya temukan di zaman kuno. Artinya, tidak peduli berapa banyak multiverse yang muncul, jumlah seluruh alam semesta akan ada batasnya. Menurut Anda, apa yang akan dilakukan Zeno jika jumlah multiverse terus bertambah tanpa henti, namun jumlah total alam semesta tetap? Dia hanya bisa menghancurkan jumlah alam semesta di multiverse. Penurunan jumlah di multiverse berarti kelemahan sistem kosmik yang terus-menerus, yang akan menjadi peluang bagi mereka, para malaikat kegelapan. Kecuali Zeno bisa menjadi eksistensi yang unik di seluruh dunia seperti Dewa Naga dan Raja Waktu, dia tidak bisa mengubah garis waktu. Tampaknya keputusan sudah selesai, dan wajah Lancius menunjukkan senyuman cerah. Tentu saja, jumlah multiverse saat ini masih belum mencukupi dan belum mencapai tingkat di mana alam semesta harus dihancurkan. Ia memperkirakan jumlah total alam semesta tidak boleh melebihi 100. Jumlah multiverse saat ini masih dalam kisaran yang dapat diterima. Tetapi sangat sulit untuk meningkatkan jumlah multiverse. Kami telah mencoba berkali-kali, tetapi kami selalu gagal tanpa kecuali. Tampaknya ada mekanisme perlindungan yang beroperasi dalam kegelapan.
Mungkin inilah sebabnya Zeno bisa sejajar dengan Raja Waktu. Tidak, kami masih punya peluang. Garis waktu hanya membuat kita mundur. Lancius berkata, pengendali kemampuan ruang waktu dapat menjadi titik terobosan. Bukankah mereka ingin membangkitkan Dewa Iblis Demigra? Kita bisa memenuhi keinginan mereka, dengan membiarkan mereka meningkatkan jumlah multiverse untuk kita. Malaikat kegelapan lainnya linglung sejenak sebelum memperlihatkan senyuman sinis. Ya, kita bisa memanfaatkan orang-orang itu. Dewa Iblis Demigra, cek-cek. Mereka menggelengkan kepala, sedikit menghina, namun demi mencapai tujuannya, mereka tak segan-segan merendahkan diri. Alsi, aku serahkan masalah ini padamu. Jangan menarik perhatian para malaikat itu. Kami tidak bisa membiarkan tujuan kami terungkap terlalu dini. Yang terbaik adalah membiarkan Zeno menghapus lebih banyak alam semesta. Di planet Hongshan, matahari bersinar terang. Setelah kembali ke planet Hongshan, Siaya memberi pengarahan kepada Siling dan Miers dan membiarkan mereka mengurus rumah mereka, lalu diam-diam menunggu kedatangan pemandu dari alam naga. 3 jam kemudian, retakan tiba-tiba terbuka di langit yang cerah dan indah. Dengan nyanyian naga, naga Dewa Qian muncul dari celah. Manusia, aku adalah utusan Dewa Naga Perkasa yang mengatur agar aku menerimamu. Silakan ikuti saya ke alam naga, terdengar suara yang menggelegar. Naga surgawi berwarna cian melingkar di langit. Siaya mengangkat kepalanya dan menatap naga dewa. Itu adalah naga Dewa Timur, sangat mirip dengan Shenron di bumi. Bab 526, Alam Naga. Utusan alam naga melayang di langit. Tubuhnya yang berwarna cian seperti gunung, memberikan perasaan tertekan pada orang-orang. Siaya tidak membiarkan utusan itu menunggu terlalu lama. Dia melirik Siling dan yang lainnya, mengangguk, lalu terbang ke langit setinggi naga dewa. Selamat datang, utusan. Kita bisa berangkat, kata Siaya pada naga cian. Naga cian menengadah ke langit dan meraung, tubuh agungnya berputar-putar di langit. Di bawah matahari, setiap sisik cian berkilau, memantulkan warna-warna indah. Ikuti aku dengan cermat, pintu masuk alam naga akan segera terbuka, kata naga cian dengan suara yang dalam, dan segera setelah suaranya turun, retakan lain terbuka di langit. Tepinya melengkung, dan tekanan yang agung dan menakutkan muncul dari lorong dimensional yang retak. Siaya memiliki ekspresi konsentrasi di wajahnya saat dia diikuti dari sisi naga dan masuk ke lorong dimensional. Setelah sosok Siaya dan naga dewa menghilang ke dalam lorong, langit sekali lagi menjadi cerah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah menunggu dengan tenang beberapa saat, Siling dan Miers saling berpandangan dan setelah memastikan bahwa mereka tidak dapat lagi merasakan aura Siaya, mereka kembali satu demi satu. Siaya memasuki lorong dimensional tetapi dia bisa merasakan perasaan yang berbeda saat dia menuju ke hulu bersama dengan naga suci di sepanjang lorong dimensional yang kacau, yang terasa seperti air mengalir. Kristal es berwarna-warni bertaburan di tubuhnya seperti kepingan salju. Fragmen dimensinya sungguh indah. Sama seperti lubang cacing dalam novel fiksi ilmiah, tidak ada konsep ruang dan waktu di lorong dimensional. Semuanya sangat misterius, seolah-olah sekejap itu mirip dengan keabadian, seorang pria dengan proporsi tubuh sempurna dan seekor naga ramping dan kokoh sedang berenang di dimensi laut. Waktu dan ruang seakan membeku, dan Siaya bahkan tidak tahu sudah berapa lama dia berada di dalamnya. Hingga naga cian berbicara, alam naga terletak di luar multiverse. Ini adalah dunia tertinggi yang melampaui garis waktu, jadi untuk memasuki alam naga, seseorang harus melewati beberapa lapisan penghalang. Naga cian itu menatap dengan matanya yang besar seperti lentera, kedua janggut yang tergantung di sisi mulutnya berkibar di udara. Siaya mengangguk dan mengalihkan pandangannya ke bagian belakang lorong dimensional. Tempat yang dia lewati, 3 ruang besar berwarna biru melewatinya seperti film yang bergulir dengan banyak titik cahaya seperti debu bintang yang melayang di sampingnya. Ini adalah 3 multiverse besar dan proyeksi dunia kecil yang menyertainya. Melihat ke belakang, ketiga multiverse itu seperti gelembung mengambang, dan untuk sesaat, mereka tampak berulang kali tumpang tindih satu sama lain, lalu 3 menjadi 2, dan 2 menjadi 1, kembali ke keadaan awal, tetapi detik berikutnya keadaan ini dengan cepat runtuh, dan mereka berpisah lagi. Dalam perspektif Siaya, multiverse terus-menerus menyatu dan terpecah, menghadirkan berbagai pemandangan yang ganjil dan ganjil. Ini mungkin fenomena aneh yang disebabkan oleh distorsi ruang waktu saat menembus garis waktu. Setelah sekian lama, Siaya dan naga cian melewati penghalang dimensional dan akhirnya dengan suara, percikan, semua pemandangan buram menghilang, dan mereka muncul di ruang emas. Sebuah benua besar mengambang di ruang emas, menempati hampir 70% dari seluruh ruang. Itu adalah alam naga. Mereka melewati selaput air yang sangat tipis, kabut keruh terbentuk di wajah mereka, dan pemandangan di dalamnya berubah lagi. Di hamparan benua yang luas, pegunungan tinggi bergelombang dan terjalin bersama, seperti naga yang perkasa, tapi gunung besar di tengahnya adalah yang paling spektakuler karena membentang di seluruh benua, dan titik tertingginya tampak seperti menyentuh bumi, terik matahari di langit. Ada banyak ras naga yang tinggal di alam naga. Selain Dewa Naga Sama yang perkasa, ada 7 tetua Dewa Naga di bawahnya, dan mereka masing-masing mengendalikan 7 wilayah naga. Naga Cian sedang melakukan tugas sebagai pemandu, memperkenalkan situasi alam naga kepada Siaya. Siaya mendengarkan dengan cermat, menyerap informasi yang berguna. Ketika Anda tiba di suatu tempat baru, Anda perlu memahami situasi tempat itu sesegera mungkin. Melihat dari ketinggian, dia bisa melihat ke bawah ke seluruh benua.
Gunung-gunung raksasa yang tinggi itu terjalin dan berpotongan satu sama lain. Dengan Gunung Dewa Naga di tengahnya sebagai kerajaan, seluruh benua dibagi menjadi 7 wilayah dengan ukuran yang sama. Ini adalah 7 wilayah naga. Setelah mengamati sedikit, Siaya mengungkapkan ekspresi terkejut. Dalam jangkauan pengamatannya, terdapat ribuan aura dengan lebih dari 100 juta energi, yang berarti hanya di area yang dapat dia amati, setidaknya terdapat beberapa ribu makhluk hidup dengan peringkat Super Saiyan. Ini sekali lagi mengejutkan Siaya. Jadi, inilah alam naga. Ada begitu banyak ahli yang kuat di sini, yang sungguh mengejutkan. Namun, memikirkan tentang aspek khusus dari alam naga, tidaklah mengherankan. Bagaimanapun, alam naga dapat sejajar dengan multiverse dan merupakan tempat yang bahkan lebih misterius. Tidak mengherankan jika banyak sekali ahlinya. Seperti yang kita ketahui, multiverse berisi 12 alam semesta dan setiap alam semesta memiliki galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Sekalipun hanya satu ahli tingkat Super Saiyan yang dihasilkan di banyak galaksi, jumlah ahlinya sangat banyak. Semua makhluk hidup yang hidup di alam naga adalah ahli tanpa kecuali. Di alam naga, ada istana Dewa Naga di setiap wilayah. Hanya beberapa anak ras naga yang mencapai level tertentu yang dapat tinggal di istana Dewa Naga, karena di istana Dewa Naga, Anda bisa mendapatkan bimbingan pribadi dari sesepuh Dewa Naga. Anda adalah orang yang diundang secara pribadi oleh Dewa Naga selama-sama, jadi Anda berhak memasuki istana Dewa Naga untuk pelatihan. Silakan ikut denganku, aku akan membawamu ke istana Dewa Naga sekarang. Naga Cian menelan auranya dan berubah menjadi pria parubaya kekar dengan rambut cian. Namaku Kalam, dan aku anggota istana Dewa Naga di wilayah Naga Timur. Namaku Siaya, seorang Saiyan. Saiyan, belum pernah mendengar tentang mereka. Kalam berpikir sejenak tetapi tidak mengetahuinya. Alam naga belum pernah memiliki orang Saiya sebelumnya. Suku Saiyan adalah ras yang hanya hidup di multiverse Universe 6 dan Universe 7. Reputasi Saiyan sangat besar di sistem Bima Sakti, tapi begitu keluar dari sana, mereka hanyalah ras yang tidak dikenal, apalagi di alam naga. Wajar jika Anda belum pernah mendengarnya. Oh, tidak heran, silakan ikut dengan saya. Siaya mengangguk, lalu mengikuti di belakang Kalam yang berotot, tapi matanya melihat sekeliling ke segala arah. Semakin dekat seseorang ke pegunungan, semakin kuat perasaan menyesakkan di ruang tersebut. Seperti pita tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya melilit tubuh, setiap gerakan menjadi sangat sulit. Ketika mereka tiba di tempat di mana mereka bisa melihat istana naga, perasaan menyesakkan di ruang itu sudah sangat kuat, dan bahkan dengan kekuatannya, tubuh Siaya sangat dibatasi. Merasakan tarikan ruang, Siaya mengerutkan kening dan menghela nafas dalam hati, seperti yang diharapkan dari alam naga, bahkan sebagai Super Saiyan 3, saya tidak dapat menggunakan banyak kekuatan di sini. Harus dikatakan bahwa semakin dekat ke wilayah tengah alam naga, semakin kuat batasannya. Dengan kekuatan Super Saiyan 1, seseorang bisa dengan santai tinggal di wilayah perbatasan, namun begitu sampai di dekat istana Dewa Naga, bahkan kekuatan Super Saiyan 3 hanya setara dengan prajurit biasa di bumi. Kekuatan Siaya jauh lebih unggul dari Super Saiyan 3, namun kekuatan yang bisa dia gunakan saat ini tidak lebih kuat dari Master Roshi. Luar biasa. Dalam lingkungan seperti itu, efek latihan akan lebih signifikan, desah Siaya dan butiran keringat perlahan muncul di dahinya. Kalam, yang telah berubah dari naga Cian menjadi pria berotot, berjalan di depan, dan melihat ke belakang ke arah Siaya dari waktu ke waktu. Dia terkejut. Dia tahu bahwa ahli yang masih bisa menjaga aura biasanya di dekat istana Dewa Naga, bahkan di alam naga, hanya sedikit. Dia tidak menyangka manusia ini akan melakukannya dengan mudah. Bab 527, para ahli sama seperti awan. Benar saja, dia adalah seseorang yang dihargai oleh Dewa Naga sama. Dia berbeda dari ahli pada umumnya. Ekspresi Kalam berubah dan dia membawa Siaya ke hutan lebat di depan istana Dewa Naga. Di hutan, Siaya samar-samar bisa melihat seniman bela diri dengan tubuh bagian atas telanjang saat mereka berlatih secara intens dan terdengar suara pertarungan, bang, 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 yang muncul dari waktu ke waktu. Mereka semua adalah naga yang hidup di alam naga, dan tentunya ada juga seniman bela diri dari berbagai dunia sepertimu, Kalam menjelaskan saat mereka melewati hutan. Siaya mengangguk mengerti dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dalam waktu yang sangat singkat setelah memasuki alam naga, dia secara kasar memahami situasinya. Di bawah sistem alam naga, ada juga alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dibandingkan dengan 12 alam semesta di multiverse, alam semesta di bawah alam naga jauh lebih kecil. Setelah beberapa saat, Kalam dan Siaya berhenti di depan istana Dewa Naga. Ini adalah istana Dewa Naga. Ada banyak ahli ras naga serta Dewa Naga bintang 4 yang tinggal di sini, kamu akan berlatih di sini di masa depan. Ketika dia menyebut Dewa Naga bintang 4, ekspresi Kalam penuh rasa hormat. Dewa Naga bintang 4, Siaya bergumam, ya, Dewa Naga bintang 4 adalah murid Dewa Naga perkasa Zalama-sama dan merupakan salah satu dari sedikit orang di seluruh alam naga yang paling memenuhi syarat untuk disebut sebagai Dewa Naga selain Dewa Naga sama. Dewa Naga Zalama memiliki total 7 murid dan Dewa Naga bintang 4 adalah salah satunya. Mereka mengendalikan seluruh wilayah naga bagian timur. Kekuatan mereka jauh di atas dewa penghancur dan bahkan malaikat pun akan kesulitan untuk menang melawan mereka. Mereka adalah salah satu orang yang mampu menekan seluruh alam naga dan alam semesta bawahannya.
Melangkah ke Istana Dewa Naga, pemandangan di depan Siaya tiba-tiba berubah dan Istana Megah itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Apa yang muncul di depan Siaya adalah kota besar yang penuh aura primitif. Bangunan dengan desain aneh dan aura artistik bertebaran seperti bintang di langit. Di tengahnya, beberapa naga terbang di udara dan beberapa sedang bermain manik-manik. Dengan 5 cakar terentang, mereka mengelilingi bola naga besar berwarna oranye merah. Bola naga itu sangat besar dan memancarkan cahaya hangat seperti matahari. Aura primitif, luas dan agung menyerang wajahnya dan bahkan dengan tingkat tertinggi Siaya yang mendalam, dia merasa tidak berarti. Ada banyak ruang pelatihan dan arena pertarungan di Istana Dewa Naga. Anda dapat mencobanya ketika Anda punya waktu. Perjuangan adalah cara terbaik untuk mendorong pertumbuhan. Kalam mengira Siaya tidak mengetahui hal ini, jadi dia menjelaskan kepadanya. Siaya tersenyum bahagia. Kamu tidak tahu, kami orang Saiyan disebut ras pertarungan. Pertarungan adalah kekuatan ras kami. Kalam tertegun beberapa saat sebelum berkata sambil tersenyum, benar, kamu bisa mencariku jika kamu tidak memahami sesuatu suatu saat. Saya tinggal di sisi tenggara Istana Dewa Naga. Saya pikir Anda dapat menemukan saya dengan mudah dengan kemampuan Anda merasakan aura. Terima kasih. Siaya berkata dengan sopan. Setelah berpisah dari Kalam, Siaya berjalan sendirian di jalanan Istana Dewa Naga. Sebagian besar pejalan kaki yang lewat berasal dari ras naga, dengan aura naga terpancar dari mereka. Tentu saja, banyak juga ahli dari dunia lain seperti dia. Hanya saja di Istana Dewa Naga, kekuatan yang dapat diberikan orang-orang ini terbatas. Menurut perkiraannya, levelnya di sini masih belum mencapai puncak, tapi setidaknya berada di level teratas. Bagaimanapun, level alam naga secara keseluruhan sebanding dengan multiverse, meskipun terdapat perbedaan, perbedaan tersebut terbatas. Dewa Naga Zalama tidak diragukan lagi berada di level Zeno, dan dari 7 tetua Dewa Naga di bawahnya, mulai dari Dewa Naga Bintang 1 hingga Dewa Naga Bintang 7, para tetua Dewa Naga yang berada di dekat peringkat teratas mungkin setara dengan imam besar dan sisanya juga lebih kuat dari malaikat biasa. Adapun beberapa anggota ras naga puncak, kekuatan mereka terletak di antara Dewa Penghancur dan malaikat. Siaya percaya bahwa kekuatannya adalah yang terbaik di alam semesta 7, tetapi dia masih jauh dari mencapai alam Dewa Super Saiyan, dan dia tidak berani mengatakan seberapa kuat dia bisa menjadi. Meskipun dia tidak akan dikirim terbang hanya dengan satu jari Dewa Penghancur seperti Super Saiyan 3 Goku, alam tertinggi hanya sedikit lebih tinggi dari Super Saiyan 3. Di alam naga, di mana para ahli sama banyaknya dengan awan dan orang-orang di level Super Saiyan sama banyaknya dengan anjing, Siaya memperkirakan bahwa ia hanya dapat dianggap sebagai ahli biasa dan jelas tidak berada di peringkat teratas. Meskipun hal ini memberi banyak tekanan pada Siaya, hal ini juga memberinya banyak motivasi. Keinginan untuk bertarung dalam garis keturunan Saiyan semakin kuat. Saat ini, dia sangat antusias dan aliran darah di nadinya semakin cepat. Dia merindukan pertempuran yang berapi-api. Ini hanyalah surga bagi yang kuat. Mungkin ini bisa membuat saya melangkah lebih jauh dan mencapai Dewa Super Saiyan. Sudut mulut Siaya terangkat dan melengkung. Di atas alam tertinggi, secara alami terdapat alam Dewa Super Saiyan yang legendaris. Ini adalah alam ketuhanan yang sangat tinggi. Meskipun ia bukan dewa sejati dengan status ketuhanan seperti Dewa Penghancur, setidaknya ia bisa disebut sebagai setengah dewa. Untuk menjadi Dewa Super Saiyan, ada 2 cara. Yang pertama adalah menggabungkan kekuatan 6 orang Saiyan yang saleh dan untuk sementara mencapai Godlike. Ini adalah metode transformasi terburuk. Dewa Saiyan dari planet Hongshan dan Goku dalam karya aslinya mencapai Dewa Super Saiyan menggunakan metode ini. Meskipun transformasi semacam ini berlangsung cepat, kerugiannya juga terlihat jelas, artinya, informasi mengenai hal tersebut tidak memadai dan sulit untuk melakukan transformasi pada tingkat yang lebih tinggi. Bahkan Goku di alur cerita berikutnya harus menyerap Godlike untuk berubah menjadi Super Saiyan Blue, yang hanya merupakan keadaan dangkal karena dia tidak mampu menunjukkan keadaan Godlike secara lengkap. Super Saiyan Blue adalah kondisi dewa yang jauh lebih rendah daripada Super Saiyan Red, dan itu berasal dari sini. Tentu saja, metode kedua untuk menjadi Dewa Super Saiyan adalah metode yang sedang dijalankan Siaya sekarang. Mencapai alam tertinggi, ia akan menerobos batas antara duniawi dan ilahi. Alam tertinggi adalah jalan yang tepat. Ketika wilayahnya mencapai kesempurnaan, cepat atau lambat dia akan menjadi Dewa Super Saiyan. Alasan dia melakukan perjalanan ke alam naga ini adalah karena dia ingin lebih menyempurnakan alamnya untuk mencapai alam dewa sesegera mungkin. Dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencapai alam Dewa Super Saiyan. Sebelum ini, saya harus mencari tempat tinggal terlebih dahulu dan kemudian meluangkan waktu untuk merenungkan masalah pelatihan. Setelah mengambil keputusan, Siaya pergi berbelanja di jalan. Bagian dalam Istana Dewa Naga sangat besar. Bukan masalah besar bagi ratusan ribu orang untuk tinggal bersama di dalamnya, tetapi tekanan di dekat Istana Dewa Naga sangat berat, dan hanya sedikit yang benar-benar tinggal di Istana Dewa Naga, hanya sekitar 40-50 ribu. Masing-masing tidak lebih lemah dari Super Saiyan berkekuatan penuh. Ini merupakan angka yang mengejutkan. Ada 7 Istana Dewa Naga sebesar ini di alam naga. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya alam naga. Tentu saja, dunia di bawah alam naga jumlahnya sama banyaknya dengan bintang, jadi dapat dimengerti jika ada begitu banyak ahli.
Mencari tempat tinggal di suatu tempat di Istana Dewa Naga, Siaya beristirahat sebentar, dan kemudian dengan cepat bergegas ke ruang pelatihan di samping istana, di mana beberapa naga yang kuat sedang menjelaskan tentang seni bela diri. Alasan Siaya datang ke alam naga adalah untuk menyerap berbagai bidang seni bela diri. Setiap seni bela diri memiliki ciri terbaiknya. Menyerap fitur terbaik dari seni bela diri lain dan menyempurnakan seni bela diri sendiri merupakan faktor penting untuk peningkatan kekuatan Siaya yang berkelanjutan. Entah itu warisan Saiyan, seni bela diri bumi, atau seni bela diri planet Metamor, dia mempelajarinya lalu merangkumnya dan menemukan jalan yang cocok untuknya, karena interaksi dan diskusi lebih baik daripada berpegang pada cara lama dan tidak mencari perbaikan. Bab 528, Tinju Naga Meledak. Ada banyak ruang pelatihan di Istana Dewa Naga dan tidak perlu banyak usaha bagi Siaya untuk menemukan aula dengan pelatihan beberapa ratus orang. Aula pelatihannya tidak besar dan hanya bisa dikatakan berukuran sedang. Aula tersebut dibagi menjadi lebih dari selusin tempat, masing-masing dibangun di atas gunung dan tersebar di punggung bukit yang terjal dan curam. Setiap tempat mengajarkan seni bela diri dari tingkat yang berbeda. Ketika Siaya memasuki salah satu tempat, seorang ahli sedang menjelaskan pengalaman seni bela dirinya. Siaya melihatnya, lalu duduk di tribun penonton, mendengarkan hal-hal yang berguna baginya. Sistem seni bela diri orang ini unik, setelah mendengarkan beberapa saat, Siaya sedikit menyipitkan matanya, berpikir sambil tertawa. Orang yang wilayahnya telah mencapai level Siaya dapat memahami banyak hal dengan mendengarkan dan melihat. Seperti kata pepatah, jika Anda dapat memahami satu metode hingga Anda mencapai kesempurnaan, maka Anda dapat memahami semua metode lainnya. Misalnya, seniman bela diri yang sedang menjelaskan di atas panggung memiliki kekuatan setingkat Super Saiyan 3, yang tidak jauh lebih lemah dibandingkan Siaya. Jadi setelah mendengarkan sebentar, dia mengerti banyak hal. Sekitar 10 menit kemudian, Siaya berdiri dan meninggalkan tribun, menuju tempat lainnya. Ada banyak ahli di Istana Dewa Naga, yang sebagian besar kekuatannya terletak di antara kekuatan penuh Super Saiyan dan Super Saiyan 3. Ahli seperti Siaya tidak dapat ditemui secara acak. Selanjutnya, Siaya pergi ke banyak tempat dan belajar banyak. Namun bagi orang Siaya, cara terbaik untuk berkembang adalah melalui pertarungan. Jadi setelah berjalan-jalan di ruang pelatihan cukup lama, Siaya pergi ke arena yang disebutkan Kalam kepadanya. Arena dipenuhi penonton yang padat. Saat ini, ada dua anggota ras naga yang saling bertukar petunjuk di arena. Gerakan mereka tidak cepat, namun pukulan dan tendangan mereka mengandung energi yang cukup. Dengan suara retak, keduanya mengerahkan kekuatan pada saat yang sama dan batu ubin besar di sudut arena mengalami kekuatan yang luar biasa, menyebabkan mereka pecah menjadi potongan-potongan kecil, terciprat kemana-mana. Ini seperti menonton turnamen seni bela diri dunia, Siaya memperhatikan dengan penuh perhatian. Karena menerima penindasan dari luar angkasa, sebagian besar ahli hanya bisa menggunakan kekuatan setingkat seniman bela diri bumi dan hal itu memberikan perasaan menjadi lemah. Namun sebenarnya tidak satu pun dari mereka yang menjadi lebih lemah. Beberapa menit kemudian, pertandingan di arena berakhir, dan di tengah teriakan semua orang, yang kalah meninggalkan arena dengan menyesal. Saya ingin tahu siapa yang akan menantang selanjutnya. Aku, Hal, sedang menunggu di sini. Tangan penantang Hal telanjang dan beberapa sisik merah di punggung tangannya bersinar. Melihat tidak ada yang datang, Hal tertawa terbahak-bahak. Siaya menoleh sambil tersenyum, dan melompat ke arena. Biarkan aku mencoba. Hei, apakah kamu pendatang baru? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Hal memandang Siaya yang tidak dikenalnya dan bertanya. Siaya berkata, ya, saya baru saja tiba di alam naga. Hehehe, kamu harus berlatih selama beberapa tahun dan kemudian kembali dan menantang. Anda tidak bisa mengalahkan Hal, kata seseorang di antara kerumunan. Dia hanya manusia, bagaimana dia bisa menang? Hal telah belajar di bawah bimbingan Dewa Naga Bintang 4 selama bertahun-tahun dan kekuatannya telah lama melampaui sebagian besar anggota ras naga. Mampu belajar di bawah Dewa Naga Bintang 4 adalah sesuatu yang membuat iri banyak naga. Jadi ketika orang-orang ini mendengar bahwa Siaya baru saja tiba di alam naga, mereka tidak optimis terhadapnya. Bagaimanapun, dia hanyalah pendatang baru. Sama seperti ketika mereka pertama kali tiba di alam naga, mereka mengira mereka sangat kuat, dan akibatnya mereka dipukuli dengan kejam begitu mereka tiba. Hal seperti ini sering terjadi pada orang baru. Rookie, hati-hati, kata Hal sambil menatap Siaya. Tantangan arena putaran berikutnya akan dimulai. Challenger, penyelenggara mengumumkan dan melihat ke arah Siaya. Saiyan, Siaya. Siaya memperkenalkan dirinya. Saiyan Siaya menantang Dragon Hal. Dengan dibunyikannya gong, tantangan resmi dimulai. Melihat postur Siaya, Hal linglung sejenak sebelum tersenyum, kelihatannya agak lemah. Bagaimanapun, alam naga berbeda dengan alam semesta di alam fana, terutama di Istana Dewa Naga, Anda akan menderita batasan yang lebih tinggi. Aku juga bukan orang lemah, Siaya menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Ini adalah pertarungan dengan perbedaan kekuatan yang kecil. Kekuatan Siaya, yang telah mencapai tingkat tertinggi, jauh lebih tinggi daripada Super Saiyan 3, tetapi kekuatan yang dapat diberikan di sini tidak lebih kuat dari kekuatan Master Roshi. Di sisi lain, Dragon Hal telah belajar di bawah bimbingan Dewa Naga Bintang 4 selama bertahun-tahun dan dia hampir mencapai level ini. Bang! Pertempuran dimulai. Siaya menginjak tanah dan mengambil inisiatif melancarkan serangan.
Tubuhnya berakselerasi secara tiba-tiba. Lawannya tidak biasa, jadi dia berusaha sekuat tenaga sejak awal. Saat batu di bawah kaki mereka pecah, Xiaya dan Hal menggunakan kekuatan mereka pada saat yang bersamaan. Telapak tangan mereka bertabrakan, menyebabkan terbentuknya riak kecil. Karena dia merespons dengan tergesa-gesa, Hal, yang tidak menyangka Xiaya sekuat itu, menjadi linglung sejenak. Tubuhnya gemetar dan dia mundur beberapa langkah. Pria, aku meremehkanmu. Merasakan sensasi kesemutan di lengannya, Hal mulai menatap Xiaya dengan serius. Bang, bang, bang. Pertarungan sengit pun terjadi di arena. Xiaya dan Hal terus-menerus bentrok. Kecepatan mereka sudah mencapai tingkat tertentu. Satu emas dan satu merah, dua bayangan setelahnya menyebabkan terbentuknya angin puyuh yang kuat dan kekuatan ledakan menyebabkan pecahan batu terlempar dengan cepat, terciprat ke segala arah. Luar biasa, pendatang baru ini sepertinya tidak biasa. Aku tidak percaya dia bisa melawan hal sedemikian rupa. Kami meremehkannya. Orang-orang yang menonton di bawah semuanya memiliki keterampilan seni bela diri yang baik. Meski pergerakan mereka dibatasi, mata mereka tetap tajam. Sekilas mereka dapat melihat bahwa pendatang baru ini adalah seorang ahli yang jauh melebihi orang biasa. Hahaha, terima kepindahanku, Hal tertawa terbahak-bahak. Dia tiba-tiba mundur beberapa meter dan kemudian tiba-tiba melaju ke depan. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan Xiaya, tinjunya berkedip-kedip dengan cahaya keemasan yang samar-samar diiringi suara auman naga dan auman harimau. Seekor naga hantu emas melesat keluar dari ujung tinjunya, gemuruh udara yang terbelah menyebabkan udara bergetar. Menghadapi serangan Hal, Xiaya terkejut hingga berkeringat dingin dan melompat mundur lebih dari 10 meter, menyilangkan tangan di dada untuk memblokir. Naga hantu emas menyerang, menyebabkan angin kencang bertiup. Teknik apa itu tadi? Dengan keringat menetes dari wajahnya, Xiaya menatap Hal di kejauhan dengan ekspresi muram. Dia dengan paksa mengambil naga hantu itu, menyebabkan kedua lengannya sakit. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli alam naga, inilah yang aku butuhkan. Sepertinya untuk menyelesaikan pertarungan ini, aku harus menggunakan jurus spesial. Alis Xiaya berkerut saat dia menyeka keringat di wajahnya. Pada saat ini, dia malah menjadi tenang, seperti kembali ke keadaan aslinya, aura misterius dan damai terpancar dari tubuhnya. Hal melihat perubahan yang terjadi pada lawannya dengan heran. Sebuah cahaya muncul di matanya dan dia menjadi waspada. Sekarang terima jurus spesialku, pukulan pemecah ruang dan waktu. Xiaya berteriak keras, dan tiba-tiba aura mengejutkan muncul. Kemudian, dia melambaikan tinjunya saat energi biru es merobek udara dan segera diikuti dengan pukulan pemecah ruang waktu, menyebabkan tekanan yang mengerikan meningkat. Semua orang di sekitar arena merasa sedikit kedinginan. Kekuatan ini adalah yang terbaik di alam naga. Pendatang baru ini sangat kuat. Saiyan, aku belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Semua orang mengobrol dengan penuh semangat, sedikit tidak percaya, tatapan yang menatap Xiaya tidak lagi seperti menatap pendatang baru, melainkan menatap ahli yang tiada taranya. Menghadapi serangan menakutkan yang mendekat, wajah Hal tiba-tiba berubah. Pada saat kritis, dia mengambil langkah ke depan, membungkukkan tubuhnya, mengepalkan jari-jarinya, dan berteriak keras seolah-olah sedang mengucapkan keputusan. Tinju naga meledak. Oh, naga hantu emas itu membubung ke langit dan menghadapi kekuatan luar biasa dari pukulan pemecah ruang waktu. Ia menyerang. Gemuruh, energi api meletus dari titik tumbukan, seolah-olah energi dari letusan bom nuklir yang sangat besar dikompresi menjadi satu titik dan kemudian meledak dengan cepat. Aura yang ganas dan haus darah seolah-olah akhir telah tiba. Hualala, asap yang menyebar kemana-mana berangsur-angsur menghilang dan batu-batu nisan di arena pecah menjadi potongan-potongan kecil. Semua orang terkejut saat melihat tempat Xiaya dan Hal berdiri tertutup retakan, runtuh ke bawah. Anda tahu, ini di Istana Dewa Naga, semua kekuatan ditekan oleh aura misterius. Bab 529, Dewa Naga Bintang 4. Sai, aku kalah, Hal menghela nafas dan langsung mengaku kalah. Ki di tubuhnya tidak lagi cukup untuk membuatnya tetap berdiri. Saya hanya sedikit lebih kuat dari Anda. Situasi Xiaya tidak jauh lebih baik dari Hal, tapi dia masih berdiri tegak. Di pertandingan ini, Xiaya sedikit lebih baik. Tapi ini juga saat tersulit yang dia alami sejak dia berlatih ke alam tertinggi. Meskipun kekuatan yang bisa dikeluarkan tubuhnya telah dikompresi hingga minimum, dia masih merasakan sepenuhnya rasa pertarungan yang seimbang. Pertarungan seperti inilah yang saya inginkan. Xiaya berteriak dalam hatinya. Setelah itu, sorak-sorai nyaring terdengar di antara kerumunan, seolah menyaksikan bangkitnya seorang ahli yang sakti. Tentu saja, sebagai pemenang, Xiaya adalah juara di arena ini dan harus menerima tantangan dari orang lain. Strategi Xiaya untuk berkembang dari pertarungan akan diterapkan dengan baik. Namun mengingat rusaknya arena, pertandingan selanjutnya akan digelar besok. Kembali ke kabinnya, Xiaya langsung menuju kamar mandi dan menyalakan persediaan air hangat. Peter Pater, di kamar mandi berkabut, Xiaya menatap dirinya di cermin, rambut hitamnya meneteskan air dan matanya yang cerah berbinar. Pertarungan hari ini sungguh intens, namun saya hanya menang secara kebetulan. Jika lawan tidak memandang rendah saya pada awalnya, sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan kalah. Langkah apa itu? Itu benar-benar bisa memblokir pukulan pemecah ruang waktuku. Pukulan pemecah ruang dan waktu miliknya selalu menjadi serangan pembunuh musuh yang sangat sombong.
Sebelumnya, setiap kali dia menggunakannya, hal itu menghasilkan momentum yang menghancurkan surga, dan sangat sedikit kasus di mana seseorang dapat menghadapinya secara langsung dan melancarkan serangan yang hampir berimbang. Mengingat teknik tinju berbentuk naga yang menghadapi pukulan pemecah ruang waktu, hati Xia tergerak, dia sepertinya memahami sesuatu. Kemudian dia mengenakan pakaiannya, dan perasaan lelah menyerbu hatinya, dan dia tertidur lelap. Keesokan harinya, arena dipulihkan. Sebagai juara arena ini, Xia berdiri di sisi arena menunggu penantang datang dan menantangnya. Tak lama kemudian, semakin banyak orang mengepung arena, dan seorang pemuda berpenampilan kuat melompat. Xia meliriknya. Orang ini tidak memiliki aura naga, dia seharusnya menjadi manusia dari suatu dunia. Aku akan menantangmu. Pemuda itu berteriak begitu dia muncul. Pusat Istana Dewa Naga Bintang 4. Dewa Naga Bintang 4 sedang mengamati situasi di sisi Xia di Istana Dewa Naga melalui bola kristal. Saat para penantang dirobohkan, matanya yang besar menunjukkan perubahan-perubahan dalam hidup. Apakah Saiyan ini orang yang diundang secara pribadi oleh Guru Zalama? Hehe, Saiyan, ini ras yang luar biasa, gumam Dewa Naga Bintang 4. Guru, kamu tahu tentang ras Saiyan? Tentu saja, Saiyan bisa dianggap sebagai ras yang cukup bagus. Ngomong-ngomong, bukankah ada dunia galaksi di bawah alam naga? Ada beberapa orang Saiyan yang tinggal di dalamnya, tapi dibandingkan dengan Xia, orang Xia di dunia galaksi agak kurang. Lagi pula, Xia sudah menyentuh pinggiran alam dewa. Dunia galaksi. Bukankah Saiyan adalah ras dari Multiverse Universe 6 dan Universe 7? Orang yang menanyakan pertanyaan itu adalah orang Parubaya. Anehnya, Kalamlah yang membawa Xia ke alam naga. Dewa Naga Bintang 4 mengangkat kepalanya yang menjulang tinggi. Multiverse, bukankah itu alam semesta Zeno, yang memiliki sistem berbeda dari alam naga kita? Selusin lebih alam semesta di bawah Multiverse sangatlah besar dan lengkap. Sebagai perbandingan, alam semesta di bawah alam naga jauh lebih kecil, tetapi jumlahnya tidak ada bandingannya. Berbicara tentang ini, Dewa Naga Bintang 4 tertawa. Singkatnya, alam naga memiliki lebih banyak ahli daripada sekadar multiverse. Alam naga memiliki alam semesta sebanyak bintang. Setiap dunia tidaklah besar dan jika dibandingkan mungkin hanya seukuran galaksi. Bahkan ada banyak alam semesta yang saling terkait yang terhubung ke dalam sebuah klaster, seperti halnya buah anggur. Sistem kekuatan di dunia-dunia ini tentunya tidak selengkap alam semesta di bawah multiverse, namun dunia di bawah alam naga memiliki ciri khas tersendiri, yaitu terdapat satu atau beberapa set bola naga di hampir setiap dunia. Ini adalah hasil desentralisasi teknologi secara bertahap setelah Dewa Naga Zalama menciptakan bola naga. Bahkan di multiverse, Dewa Naga Zalama menciptakan satu set bola naga super. Jadi, ada juga orang Saiyan di alam naga. Saya pikir hanya multiverse yang memiliki Saiyan. Kalam mengangguk mengerti. Kalam, kamu harus memahami bahwa alam semesta terhubung secara mendalam. Tidak mengherankan jika mereka memiliki ras yang sama, bahkan ada beberapa alam semesta yang serupa. Sama seperti dunia galaksi, ada juga galaksi Bima Sakti serupa di Multiverse Universe 7. Ada hal seperti itu. Kalam terkejut. Alam semesta di bawah alam naga secara mengejutkan terkait dengan multiverse. Bukankah mereka berasal dari sistem yang berbeda? Jarak antar dimensi pun tidak hanya sedikit. Hehe, ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh Raja Waktu. Mereka bertanggung jawab atas dunia waktu. Untuk menstabilkan alam waktu dan multiverse, Raja Waktu meniru banyak dunia di bawah alam naga kita, tapi siapa yang tahu apa gunanya melakukan ini? Dewa Naga Bintang 4 membalikkan tubuhnya, menyebabkan seluruh istana berguncang. Zeno bertanggung jawab atas multiverse, Raja Waktu bertanggung jawab atas garis waktu, dan Dewa Naga Zalama bertanggung jawab atas kekuatan keajaiban. Ngomong-ngomong, Saiyan bernama Xia memiliki kekuatan alam waktu dan alam naga secara bersamaan di dalam tubuhnya. Terlebih lagi, Guru Zalama mengatur agar dia datang ke sini. Jika Anda punya waktu, Anda dapat mengatur seseorang untuk mengajarinya tinju naga. Oke, aku akan pergi dan mengaturnya. Seorang Saiyan, aku ingin tahu tahap apa yang bisa dia capai. Mengapa dia mendapat perhatian dari Guru Zalama? Apakah itu benar-benar karena dia memiliki kekuatan ras naga? Dewa Naga Bintang 4 menyipitkan matanya dan perlahan tertidur. Hari-hari berlalu, dan segera, lebih dari 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Xia berdiri kokoh di atas ring, seperti batu padat. Sejak Xia menjadi juara arena, ada 7 atau 8 pertarungan setiap hari. Kecuali beberapa waktu luang ketika arena rusak, Xia terus-menerus bertarung. Tanpa disadari, keterampilan dan kekuatan bertarung Xia terus meningkat. Namun, selain perubahan kuantitatif yang menimbulkan perubahan kualitatif, dia masih kekurangan banyak hal yang dibutuhkan untuk menerobos alam tertinggi untuk mencapai Dewa Super Saiyan. Selama periode ini, hal juga datang untuk menantang Xia berkali-kali, tetapi dia selalu kalah. Suatu hari, Xia sedang duduk bersila di arena. Tiba-tiba, cahaya dingin melintas di mata Xia. Dia perlahan mengepalkan jari-jarinya dan kemudian menyerang. Tinju naga, meledak. Dengan suara auman naga, naga hantu emas itu keluar dari ujung tinjunya. Naga agung itu melayang di udara sejenak sebelum melesat melintasi langit dengan momentum yang tak tergoyahkan.
Sebuah bola cahaya besar meledak ke langit dan momentum yang menghancurkan bumi berubah menjadi gelombang besar, menyebabkan badai yang mengamuk melanda segala arah. Menyingkirkan tinjunya dan menyekat tetesan kecil keringat di dahinya, Siaya mengerutkan kening dan berpikir, wilayahku saat ini telah mencapai puncak. Jika saya tidak berhasil menembus Dewa Super Saiyan, saya hampir tidak dapat membuat kemajuan apapun. Di manakah jalan menuju Dewa Super Saiyan? Jalan menuju alam ketuhanan penuh duri. Hanya ketika pikirannya teguh dan dia dapat menembus duri dan menghaluskan semua rintangan, dia dapat melampaui hal-hal biasa dan mencapai alam ketuhanan yang misterius. Dalam beberapa bulan di alam naga, Siaya mendorong alam tertinggi ke tingkat yang sangat tinggi melalui pertarungan terus-menerus, tetapi ia masih terpisah dari alam dewa oleh lapisan tipis kain kasa. Dia bisa merasakan bahwa dia hanya selangkah lagi dari Dewa Super Saiyan yang legendaris, tapi langkah kecil ini seperti jurang yang sangat besar. Seolah-olah matanya tertutup oleh sehelai daun dan ingin menghilangkan daun itu tidaklah mudah. Bab 530, Jalan Alam Ilahi. Selama 2 bulan berikutnya, Siaya terus bertarung di arena, namun hasil yang didapatnya semakin buruk. Pada akhirnya, itu tidak berhasil, jadi dia menyerah pada pertarungan di arena dan beralih mempelajari wilayahnya. Tentu saja, alam naga layak menjadi dunia tingkat tinggi. Banyak sekali ahli di dalamnya. Jika Anda melempar batu bata secara acak ke sini, itu akan mengenai ahli tingkat alam semesta. Suatu hari, Siaya sedang berjalan-jalan di Istana Dewa Naga dan tanpa sadar tiba di Tenggara. Pada saat ini, dia teringat Kalam, yang membawanya ke sini, dan menggunakan auranya untuk merasakannya. Kalam bilang kalau aku tidak mengerti apa-apa, aku bisa pergi mencarinya. Saya harap dia dapat memberi saya beberapa informasi. Merasakan dengan penuh perhatian, serangkaian aura agung dan perkasa memasuki jangkauan penginderaannya. Setelah menyaringnya, Siaya dengan cepat menemukan lokasi Kalam. Membuka matanya, Siaya tersenyum tipis, dan ingin menggunakan transmisi instan untuk berteleportasi, tetapi ternyata karena ruang di Istana Dewa Naga sangat stabil, transmisi instan tidak dapat digunakan di sini. Dia menyeringai dan menggelengkan kepalanya dan hanya bisa berjalan menuju tempat Kalam. Ketika Siaya menemukan Kalam, dia memberikan petunjuk pelatihan kepada anggota rasnya di ruang pelatihan. Sekitar setengah jam kemudian, masa membubarkan diri. Siaya, apa yang bisa aku bantu? Melihatnya sekali lagi, Kalam terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan pemuda ini sudah sebanding dengan miliknya, tidak jauh dari alam dewa. Bukankah kecepatan peningkatan ini terlalu cepat? Siaya menjelaskan tujuannya datang dan meminta nasihat Kalam, saya merasa wilayah saya telah mencapai puncak, tetapi saya belum mampu melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Saya ingin tahu apakah Anda punya metode. Mencapai alam ketuhanan tidaklah mudah. Orang yang berbeda memiliki jalan yang berbeda. Setelah kami, ras naga, mencapai level puncak, kami akan melatih kekuatan keajaiban yang diturunkan dari Dewa Naga sama. Tapi kekuatan semacam ini mungkin tidak cocok untuk Saiyan. Kalam belum melakukan banyak penelitian tentang metode pelatihan orang Saiyan. Harus dikatakan bahwa ras Saiyan tidak menonjol pada tahap awal, dan tidak dianggap kuat di galaksi Bima Sakti. Karena hanya ada sedikit prajurit dengan kekuatan pertempuran lebih dari 10.000, maka hanya dapat diklasifikasikan sebagai ras tingkat menengah dan tidak dapat dibandingkan dengan ras tingkat tinggi seperti ras Naga dan ras Frost Demon. Sebelum Goku dan yang lainnya lahir, orang saya hanyalah tuan tanah kaya setempat, di daerah kecil seperti galaksi Bima Sakti, dan masih jauh dari mencapai tingkat di mana mereka dapat menarik perhatian alam naga. Adakah yang bisa dipelajari dari ras lain di alam naga? Menatap lekat-lekat, Siaya bertanya dengan sangat serius. Ada banyak sekali ahli dari ras lain yang telah datang ke alam naga, dan bahkan ada banyak ahli yang dekat atau telah mencapai alam dewa. Kalam menggelengkan kepalanya. Saya tidak yakin. Saat Siaya merasa kecewa, dia melanjutkan, tapi mungkin kamu bisa berkonsultasi dengan guru Dewa Naga, dia tahu banyak, dan sepertinya dia tahu sesuatu tentang kalian, orang Saiyan. Dewa Naga sama punya waktu. Siaya mengangkat kepalanya dan bertanya dengan heran. Dia tahu bahwa Dewa Naga Guru yang dimaksud Kalam adalah Dewa Naga Bintang 4, karena di sini, di wilayah Naga, hanya Dewa Naga Bintang 4 yang bisa disebut Dewa Naga. Tapi bukankah para ahli seperti Dewa Naga Bintang 4 biasanya sibuk mengatur wilayah naga mereka masing-masing? Apakah dia punya waktu untuk mengajar? Namun, Dewa Naga Bintang 4 sebenarnya mengetahui tentang Saiyan, yang membuatnya terkejut. Kalam tersenyum dan berkata, Anda dapat yakin, lagi pula, kamu adalah seseorang yang diinstruksikan oleh Dewa Naga Zalama untuk memasuki alam naga. Dewa Naga Bintang 4 pasti akan menjagamu. Anda mungkin tidak mengetahuinya, tetapi sebenarnya, tinju naga yang Anda latih sebelumnya, guru mengatur seseorang untuk memberikannya kepada Anda. Jadi memang seperti itu. Kalam tersenyum dan mengangguk. Ikutlah denganku, kita akan pergi ke istana guru Dewa Naga sekarang. Setelah mengatakan itu, dia menyuruh Siaya mengikutinya. Dengan ekspresi ceria di wajahnya, Siaya segera mengikuti Kalam. Melewati kerumunan yang ramai, saat mereka mendekati istana Dewa Naga, jumlah orang semakin sedikit. Setelah berjalan sekitar 10 menit, sebuah istana megah mulai terlihat. Aura yang luas dan perkasa keluar dari istana. Siaya tampak khawatir ketika dia secara mengejutkan menemukan bahwa di depan aura ini, dia sangat tidak berarti. Ini aura Dewa Naga, Siaya bergumam pada dirinya sendiri dengan wajah datar. Selain Dewa Naga tertinggi Zalama,
alam naga memiliki total 7 Dewa Naga Bintang 1 hingga Dewa Naga Bintang 7. Beberapa Dewa Naga pertama memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan Imam Besar dan meskipun Dewa Naga yang tersisa tidak sebaik Imam Besar, mereka masih lebih kuat dari malaikat biasa. Dewa Naga adalah kekuatan tempur tertinggi di alam naga dan mereka tidak boleh berpura-pura. Dewa Naga Bintang 4 ada di dalam. Saat kamu bertemu Guru Dewa Naga nanti, mohon bersikap sopan. Setelah menasihatinya, Kala melewati alun-alun istana. Siaya mengikuti dari belakang sepanjang koridor berliku yang panjang, luas, dan tak berujung entah berapa lama sebelum memasuki area terbuka lebar. Bola naga seperti matahari tergantung tinggi di atas, dan cahaya dari bintang-bintang di sekitarnya menyatu menjadi tirai hitam kegelapan, seperti galaksi besar yang tergantung di langit. Murid Siaya menunjukkan keracunan yang mendalam. Pada saat ini, aura yang padat dan mengejutkan menyapu dengan kuat, menekan kepalanya, seberat planet. Siaya belum pernah merasakan tekanan seperti itu sebelumnya. Wajahnya memutih dan butiran keringat menetes dari wajahnya. Saiyan Siaya, kamu di sini. Setelah suara yang dalam, sepasang mata naga emas yang bersinar terang muncul di depan mata Siaya, dan kemudian siluet menjadi semakin jelas. Tubuh Dewa Naga Bintang 4 yang menjulang tinggi dan seperti gunung tergeletak secara horizontal di depannya. Halo, Dewa Naga Bintang 4, kata Siaya sopan. Hehehe, orang Saiya sungguh menarik. Caramu untuk menjadi lebih kuat sangatlah tidak biasa, Super Saiyan, kelihatannya sedikit menarik, tapi tidak seperti Super Saiyan lainnya, jalanmu sangat tepat. Apakah karena perbedaan garis keturunan? Dewa Naga Bintang 4 memandang Siaya dan mulai berdiskusi. Dihargai oleh Dewa Naga Zalama dan diundang ke alam naga, Dewa Naga Bintang 4 sudah lama ingin tahu apa hebatnya Saiyan di hadapannya. Melihatnya, itu benar-benar membuatnya melihat perbedaan dari orang Saiya biasa. Orang Saiya biasa, dan bahkan orang Saiya di dunia di bawah alam naga, mengambil jalur Super Saiya yang paling kejam, dengan gila-gilaan mengejar kekuatan tertinggi, tidak peduli batas kemampuan tubuh mereka untuk bertahan. Namun orang di depannya sepertinya sedang mengejar kekuasaan dan di saat yang sama juga memperhitungkan terobosan di dunia nyata. Singkatnya, dia adalah anak kecil yang pintar. Terlebih lagi, dia memiliki kekuatan alam waktu dan alam naga. Melihat Siaya dengan matanya sendiri, Dewa Naga Bintang 4 mengerti mengapa Guru Zalama memperlakukannya dengan baik. Di hadapan Dewa Naga, Siaya sepertinya tidak memiliki rahasia sama sekali, perasaan terbuka lebar-lebar tidak nyaman. Dewa Naga, bolehkah aku bertanya apakah ada cara yang bisa kamu lakukan untuk membantuku menerobos dunia saat ini? Siaya langsung ke pokok permasalahan dan menyatakan permintaannya. Dewa Naga Bintang 4 menatap lurus ke arah Siaya. Melihat Siaya sedikit ketakutan, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, suaranya yang nyaring menusuk gendang telinga. Alasan mengapa alam ilahi disebut alam ilahi, selain kekuatan misterius dan mendalam dari alam ini, adalah karena sangat sulit untuk dilatih. Ia adalah dewa yang nyata. Bahkan di alam naga, tidak banyak orang yang telah mencapai alam dewa. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.